Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Baik, kali ini Ibu akan mengecek kehadiran siswa untuk kelas ini terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mas Adit, hadir? Oh, hadir. Kemudian, Mbak Anggi, hadir? Hadir. Berarti yang izin cuma Mbak Mita ya? Oke, Mbak Mita izin sakit. Oke, setelah itu mari kita lanjutkan dengan doa. Ketua kelasnya siapa di sini? Mas Adit? Oh ya, Mas Adit silakan maju memimpin doa. Tangannya di atas semuanya ya. Tangannya di atas semua, nggak boleh ada yang berisik. Oke, ayo Ibu lihat satu-satu dari sini ya. Ibu lihat satu-satu. Silakan bisa dimulai Mas Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, setelah itu ada yang mau jawab mengenai apa sih manfaat doa ini? Kenapa kok kita harus berdoa? Ya, Mbak Rita mau menjawab? Ya, jawabannya agar kegiatan kali ini lancar. Betul sekali. Jadi, kita berdoa kali ini agar kegiatan kita lancar, kita bisa belajar dengan baik, tidak ada gangguan, dan tentunya yang paling penting adalah semoga ilmunya bisa masuk ke dalam otak kita, kemudian kita ingat dan kita amalkan. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah dapat ilmu, kita bisa berangkat sekolah, kita juga harus bersyukur karena itu semua adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Banyak sekali anak-anak yang nggak bisa sekolah, belum bisa sekolah, nggak bisa berangkat sekolah karena nggak ada uang, terus karena desanya jauh dari sekolah, tapi kita kan sekolahnya dekat dari rumah, diantar ayah, diantar ibu, atau bisa ada yang sepedahan sama teman, itu kita wajib bersyukur karena kita masih diberi rezeki oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu bersama-sama dengan teman-teman di sini. Kemudian sekarang kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu. Oke, dipimpin oleh Ibu. Sekarang berdiri semuanya, sikap siap. Nggak boleh ada yang usrak, nggak boleh ada yang rame. Siap? Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Nah, yang tadi barusan kita nyanyikan itu adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya
adalah lagu kebangsaan yang dikumandangkan ketika Indonesia merdeka. Nah, kemudian Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Kemudian kenapa sih kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya ini? Karena untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia saat ini kan diperjuangkan oleh para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Maka kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati jasa-jasa yang mereka berikan. Karena sekarang kan gak ada perang. Jadi kita hargai dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga meneladani sikap nasionalisme dari para pejuang. Sikap nasionalisme itu contohnya apa? Contohnya yaitu menghargai pendapat orang lain, kemudian toleransi terhadap teman. Toleransi itu apa sih? Nah, nanti Ibu akan jelaskan di pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Kemudian sekarang dicek masing-masing di tempatnya ada sampah enggak. Kalau ada sampah, Ibu kasih waktu berapa ya? 10 detik untuk dibuang ke tempat sampah. Supaya apa? Supaya bersih. Oke? Oke, semuanya sudah bersih semuanya. Oke, kalau begitu kita pembelajaran kali ini yaitu tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Jadi, manfaatnya dengan kita membaca atau menyimak video ini, nanti kita bisa mengidentifikasi teks apa yang disuguhkan di bacaan itu. Isinya kita bisa tahu. Kemudian, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyampaikan pendapatnya sendiri. Nah, nanti setelah Ibu kasih pelajaran, kalian bisa memberikan pendapat sesuai pendapat kalian masing-masing. Kemudian, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia kan beragam sekali. Jadi kalian bisa mengidentifikasi apa saja sih keragamannya. Nah, kemudian melalui kegiatan menyimak, siswa mampu menyebutkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, tadi Ibu kan sudah jelaskan toleransi. Nah, nanti di pelajaran kali ini kalian dapat menyebutkan sikap-sikap apa sih yang menggambarkan toleransi. Kemudian, melalui kegiatan menyimak, siswa dapat menuliskan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian, sebelum pembelajaran kali ini, kita alangkah baiknya nyanyikan lagu daerah dulu biar semangat nih ya semuanya. Setuju? Setuju. Kita nyanyi lagu apa nih? Gundul-gundul pacul. Oke, 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan. Nyunggi-nyunggi wakol-kol, gembelengan. Wakol glempang sekani tak bisa latar. Wakol glempang sekani tak bisa latar. Oke, semuanya tepuk tangan semuanya. Oke, langsung kali ini kita mulai saja ya pembelajarannya ya, karena semuanya sudah semangat kan ya. Oke, semuanya sudah semangat. Nah, kemudian Ibu ada materi ini, silakan bisa disimak video beserta penjelasan yang Ibu berikan.
kita belajar tentang rumah betang uluk paling. Nah, silakan disimak ya. Rumah betang uluk paling. Nah, dari gambarnya kita bisa lihat seperti ini ya. Wah, besar sekali nih ya. Nah, kemudian ini rumah betang uluk paling namanya ya. Letaknya di mana? Letaknya di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang uluk paling ini panjangnya 268 meter dan tingginya 5-6 meter. Memiliki 53 bilik. Bilik itu kamar dan bisa dihuni oleh lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 kepala keluarga. Wah, banyak banget ya ini berarti ya. Wah, bisa muat banyak ini. Kemudian, tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan pertama didirikan oleh komunitas Tambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, rumah ini pernah diperbaiki pada 1940 akibat kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting dari kehidupan semesta. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, atau pulang, atau rumah. Nah, maka rumah betanglah ini yang diingat oleh masyarakat Dayak sebagai kampung, pulang, atau rumah mereka. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak dipelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Nah, tapi pada Sabtu 13 September 2014, pada malam hari, rumah betang uluk paling ini terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua seantero Kalimantan. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang uluk paling merupakan cagar budaya yang sangat penting. Nah, kemudian setelah kalian menyimak video ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, 1 kelas 2 kelompok. Untuk kemudian Ibu bagikan percakapan. Ibu sudah share ya percakapannya antara suku A dan suku B. Nah, nanti kalian diskusikan dengan teman kalian antara percakapan suku A dan suku B. Kemudian yang lainnya ketika suku A menyampaikan berarti suku B harus menyimak. Suku B menyampaikan berarti suku A harus menyimak. Nah, kemudian setelah percakapannya itu setiap kelompok harus menyebutkan apa sih sikap yang harus diambil ketika menghadapi perbedaan. Misalnya suku A sama suku B percakapan, pasti ada yang beda kan di khas daerahnya si A. Misal di si A tradisinya seperti ini, rumahnya rumah joglo, sedangkan di B rumahnya rumah betang, terus tradisinya seperti ini. Nah, itu kan berarti berbeda. Nah, kalian harus menyebutkan bagaimana sih sikap yang harus diambil ketika kita menemui perbedaan itu.
Oke, sudah paham? Oke, sudah paham. Kemudian setelah itu Ibu ada lagi. Kalian tadi kan sudah menyebutkan bagaimana tentang sikap yang harus diambil. Nah, sikap yang harus diambil nanti Ibu akan terangkan lanjut setelah materi yang akan Ibu bacakan ini. Nah, ini materi yang akan Ibu bacakan yaitu keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Nah, keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, bisa dilihat sendiri di sini nih. Wah, banyak banget ini ya, rumahnya beda-beda. Nah, ini ada rumah Hanoi, kemudian ada rumah Joglo. Banyak sekali ini ada rumah yang ada di Bali. Serta ini banyak sekali ya. Nah, kemudian Ibu akan terangkan, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan sebagai negara majemuk atau bangsa yang plural. Keragaman adalah anugerah dari Allah Sang Maha Pencipta, sehingga kita wajib mensyukurinya dengan cara saling menghargai dan menghormati. Keragaman adalah modal pembangunan bangsa karena dapat memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Nah, ini Indonesia memiliki dua keragaman, yaitu keragaman sosial dan keragaman budaya. Keragaman sosialnya apa saja? Ada keragaman agama. Ada agama apa saja nanti bakal disebutkan ya. Terus ada keragaman suku bangsa, keragaman usia, keragaman mata pencarian, dan keragaman jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian keragaman budayanya, ada keragaman adat istiadat, keragaman bahasa daerah, kemudian lagu daerah, alat musik daerah, pakaian daerah, tari daerah, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Yang pertama, keragaman agama. Nah, ini adalah 6 agama yang ada di Indonesia. 6 agama yang diakui di Indonesia itu apa saja? Yang pertama yaitu Konghucu. Yang kedua Katolik. Yang ketiga Buddha. Yang keempat Islam. Yang kelima Hindu. Dan yang terakhir yaitu Kristen. Jadi agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 ini. Kita sebutkan lagi, yang pertama apa? Konghucu, Katolik, Buddha, Islam, Kristen, dan yang terakhir Hindu. Kemudian keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa itu apa sih? Yaitu golongan sosial yang memiliki karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Contoh, suku Batak dan Nias. Asalnya daerahnya dari Sumatera Utara. Kemudian suku Jawa, kita suku Jawa kan ya ini berasal dari Pulau Jawa. Suku Sunda berasal dari daerah Jawa Barat. Dan seterusnya, Betawi dari DKI Jakarta, Dayak dari Kalimantan, Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan, dan lain-lain ya, semuanya terkait dengan asal-usul daerahnya. Kemudian keragaman mata pencarian. Keragaman mata pencarian ada 3 kalau di Indonesia, yaitu dataran tinggi, pantai, dan juga dataran rendah. Kita sekarang ada di mana? Di daerah mana? Di daerah pantai. Iya, kita di daerah pantai. Banyak kan di sini ya yang ayahnya kerjanya sebagai nelayan ya. Karena kita ada di pantai. Yang pertama dataran tinggi. Dataran tinggi mata pencariannya apa biasanya?
petani, karena di sana subur sekali ya. Kalau di sini kita kan jarang ada sawah ya, karena kita anak pantai, jadinya jarang sekali ada sawah. Nah, di dataran tinggi biasanya apa? Ada kebun teh, terus kebun stroberi itu juga di dataran tinggi. Terus yang lain-lainnya, pokok di dataran tinggi itu dingin sekali hawanya ya. Makanya biasanya tanaman-tanaman di dataran tinggi itu tanamannya yang khusus. Kalau ditanam di dataran rendah dia jarang bisa hidup. Kemudian pantai kayak kita kebanyakan adalah nelayan. Nelayan kerjanya menjaring ikan. Kemudian dataran rendah kerjanya seperti kantoran. Terus ibu guru. Nah, ibu guru juga masuknya ke dataran rendah. Tapi karena kita kan masuknya ke pantai, tapi kita sekolahnya kan tidak di dekat pantai. Kita tetap di dataran rendah, makanya ibu guru termasuk ke mata pencarian yang dataran rendah. Kemudian keragaman adat istiadat. Contohnya ini ada 2 ini yang Ibu jadikan perbandingan. Yaitu ini sama-sama adat menyambut bayi lahir. Jadi kalau ada adik bayi yang lahir, itu adatnya beda setiap daerah. Contohnya nih Sunda adatnya ada jejrak bumi. Nah, ritual ini dilakukan dengan meletakkan anak bayi di atas lantai yang dibuat dari bambu yang terbelah. Kemudian ibu menghentakkan kaki ke bambu tersebut. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar adik bayinya ini nggak kaget besok, nggak gampang kaget. Jadi kalau misal main besok tidur, itu adiknya nggak kaget. Jadi kayak wah gitu biasa, tapi nggak sampai kaget yang terlalu. Kemudian di Jawa ada brokohan. Upacara brokohan dimulai dengan mengubur ari-ari dan memberikan sesaji ke para keluarga dan tetangga. Untuk anak laki-laki berisi ayam betina yang belum kawin. Nah, ini dua-duanya ini sama-sama upacara atau adat untuk menyambut adik bayi yang baru lahir. Tapi kan beda, ya kan? Kalau Jawa kita menyebutnya brokohan karena ini syukuran dengan cara memberikan makanan ke saudara. Kalau Sunda upacaranya yaitu pakai bambu. Kemudian keragaman alat musik daerah. Nah, ini ada 2, contohnya sasando dari Nusa Tenggara Timur, kemudian gamelan dari Jawa. Ada yang tahu nggak sasando ini mainnya kayak gimana? Jadi sasando ini mainnya itu dipetik kayak gitar, tapi sasando ini lebih banyak ya itunya, senarnya. Jadi kalau buat pemula dimainin agak sulit. Sama juga kayak gamelan. Nah, kalau sasando dipetik, gamelan yang dari Jawa dipukul. Dari suaranya saja juga berbeda, asal-usulnya juga berbeda. Kemudian keragaman tarian daerah. Nah, ini ada tari saman dari Aceh. Ada yang sudah pernah lihat tari saman enggak? Nah, tari saman ini biasanya dilakukan untuk upacara penyambutan. Nah, tari saman ini biasanya dilakukan banyak orang lah ini, banyak orang sekali, banyak banget dan itu kompak. Jadi misal yang satu begini, berarti semuanya ya sama begitu, pokok kompak sekali. Nah, yang kedua ada tari kecak dari Bali. Pasti kalian pernah kayak dengar caca. Nah, itu termasuk ke dalam melodi di tari kecak Bali. Tari kecak Bali ini juga masuk ke tari penyambutan untuk tamu ya, karena biasanya di Bali itu setiap ada tamu misal kayak turis itu pasti disuguhi tarian ini. Jadi dua-duanya tarian ini sama-sama untuk menyambut tapi tarinya beda karena semuanya khas dari daerah masing-masing.
Kemudian keragaman bahasa. Keragaman bahasa. Nah, ini ada sawek lele, terus mulyate, sakalangkong, matur nuwun. Kita apa? Kita matur nuwun karena kita suku Jawa. Terus atur nuhun. Atur nuhun itu berarti suku Sunda. Terima kasih. Ini bahasa Indonesia. Tarimo kasih. Kemudian turimong gasede. Jadi keragaman bahasa di Indonesia itu banyak sekali ya. Jadi setiap daerah itu bahasanya berbeda-beda. Nah, ini kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika? Walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, tadi kan Ibu sudah menugaskan kalian untuk mencatat sikap apa sih yang harus kita ambil ketika menghadapi perbedaan. Nah, sikap yang kita ambil yaitu apa? Tim A? Oke, jawabannya Ibu simpan. Kemudian tim B? Oke, jawabannya Ibu simpan juga. Nah, jadi Ibu tadi kan bahas tentang toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi itu terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini. Walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi walaupun Indonesia ini banyak sekali keragamannya, baik budaya, bahasa, adat, dan lain-lain, tapi kita harus tetap bersatu. Bagaimana caranya kita bersatu? Yaitu dengan toleransi. Toleransi itu yang kayak gimana? Toleransi itu yaitu kita menghargai perbedaan yang ada. Misal, kayak tadi percakapan tim A dan tim B. Tim A dari suku mana? Suku Jawa. Tim B dari suku mana? Suku Madura. Suku Jawa harus menghargai adat yang ada pada suku Madura. Nah, kemudian suku Madura harus menghargai adat yang ada di suku Jawa. Jadi kita saling menghargai, nggak boleh kayak, ih adatmu kok kayak gitu. Enggak lah, adatmu kayak gini, kita beda, nggak usah berteman. Itu nggak boleh, itu menimbulkan perpecahan. Jadinya nanti kita nggak bersatu, malah kita nanti pecah. Kalau pecah kan nanti jadinya kita nggak bisa rukun dan nggak bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari jawaban kelompok A dan kelompok B semuanya benar, yaitu kita harus menghargai sesama. Jadi nanti kalau ada teman kalian yang beda daerah atau beda bahasa, nggak boleh mencelang, nggak boleh diolok-olok. Kita harus semuanya diajak berteman. Tidak boleh membeda-bedakan kamu suku apa, aku suku ini, kita nggak boleh berteman. Itu nggak boleh ya. Oke, semuanya sudah paham? Oke, sudah paham semuanya. Kemudian Ibu akan menanyai kalian lagi. Hari ini kita belajar tentang apa? Toleransi. Toleransi itu apa? Menghargai sesama. Nah, kemudian toleransi contohnya yaitu nggak pilih-pilih teman, betul sekali. Kemudian apalagi? Kita harus tetap berteman. Semuanya kita berteman, tidak membeda-bedakan teman. Baik, karena Ibu rasa pembelajaran kali ini cukup, maka Ibu akan menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kali ini. Kesimpulan pembelajaran kali ini tentunya kita harus bersikap toleransi mengenai keragaman sosial budaya bangsa Indonesia. Jadi kita harus menghargai, karena semboyan kita tadi apa?
Bhinneka Tunggal Ika, artinya walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks-teks yang ada di cerita ya. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya sikap disiplin. Tadi anak-anak hadir di sini tadi pada telat enggak? Kalau pada telat berarti masih belum atau kurang disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu ketika kita melakukan sesuatu itu tepat waktu, atau misal guru memberi tugas besok memakai baju ini. Nah, kalian besoknya juga memakai baju yang disebutkan. Berarti itu termasuk ke dalam disiplin. Perlu nggak sih sikap disiplin itu? Perlu. Karena apa? Karena dengan sikap disiplin kita bisa menjadi pribadi yang rapi. Kemudian kita menjadi pribadi yang baik. Baik gimana sih Bu? Baiknya ya kita menjadi orang yang selalu tepat, tepat waktu, dan juga kita melihat orang lain itu sangat disiplinnya biar bisa gini. Misal Mbak Aura selalu berangkat tepat waktu setiap sekolah, nggak pernah telat. Nanti orang lain lihatnya, wah Mbak Aura disiplin banget ya, nggak pernah telat sekolah, pasti dia anak baik. Nah, seneng nggak dipuji kayak gitu? Seneng. Makanya berarti kita harus menanamkan sikap disiplin. Kemudian sekarang dilihat lagi ada kotoran lagi enggak di sekitarnya masing-masing. Kalau masih ada yang kotor, Ibu kasih waktu 10 detik buat buang sampah-sampahnya. Semua suka kebersihan kan ya? Semua suka jaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Oke, sudah semuanya. Oke, kemudian sekarang kita tutup dengan doa ya. Yuk Mas Adit, silakan memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan juga berguna bagi kalian kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, jaga kesehatan ya.